Anissa Azahra, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan mewawancarai salah satu profesi lain untuk memenuhi mata kuliah pengembangan profesi konseling. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Feni selaku bidan, benar ya Bu? Iya, benar. Nah, mungkin Ibu bisa bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu, silakan. Iya, nama saya Feni Juwita, lahir tanggal 8 Agustus 1996. Saya sudah jadi bidan sejak tahun 2017. Saya lulus tahun 2017, lulusan dari Akademi Kebidanan Kartika Mitra Husada, yaitu di Jakarta. Nah, saya lulus tahun 2017, terus setelah lulus saya langsung bekerja di klinik di Jakarta, klinik bersalin. Itu dari tahun 2017 sampai 2019. Terus setelah itu saya pindah kerja ke rumah sakit di Depok, yaitu di Depok di Kalimulya. Itu di rumah sakit Citra Medika. Itu saya bekerja itu dari bulan 6 2021 sampai saat ini. Sampai saat ini di ruang bersalin. Oke, selanjutnya nih bisa diceritain sedikit nggak Bu, bagaimana sih step by stepnya bisa menjadi bidan? Oh, awalnya saya lulusan dari SMA, terus langsung ke Akademi Kebidanan, yaitu saya tes dulu. Setelah uji tes saya lulus jadi mahasiswa kebidanan, itu saya masuk dari tahun 2014 sampai 2017. Sebelum lulus itu saya juga ada kayak praktik untuk masih tingkat 1 itu saya masih teori-teori. Setelah tingkat 2 itu dari semester 3 itu praktik ke rumah sakit dan ke puskesmas, itu di ruang bersalin menangani pasien bersalin, pasien lahiran sama pasien umum juga ada yang kayak luka jatuh dari motor atau luka kecelakaan. Selain itu juga ke puskesmas itu ada juga nanganin pasien kayak pasien gejala diabetes, sakit jantung, terus semuanya di situ ada. Oh, itu waktu kuliah semester awal masih teori. Jadi teorinya tuh menyangkut semua penyakit yang dicoba dulu sih. Iya. Luka masih luka ringan juga dikerjakan seperti itu ya. Kemudian kode etik yang berkenaan dengan kalau setiap provinsi itu kan punya kode etik ya yang kita tahu. Nah, kode etik untuk bidan sendiri itu apa sih? Kalau untuk kode etik untuk kebidanan itu yang pertama yaitu kode etik untuk yang terutama kita lebih mengutamakan untuk kepentingan pasien. Misalkan kayak kita di rumah ada masalah apa, terus atau ada masalah apa di rumah, itu tetap nggak boleh dibawa untuk kerjaan. Itu adalah kode etik mengutamakan untuk kepentingan klien, untuk kepentingan pasien itu sendiri. Nah, terus kedua itu tidak membeda-bedakan agama, kaya raya, dan untuk pejabat atau warga yang rendah. Terus yang ketiga itu kayak teman sejawat, kita nggak bisa membeda-bedakan teman sejawat. Kita kan kayak perawat sama bidan itu kan beda, tapi kita tetap namanya satu tim, tetap tenaga kesehatan, tetap kita lindungi bersama. Oke. Terus kasus apa sih selama tadi boleh tahu nggak Ibu udah berapa tahun kerjanya kira-kira jadi bidan? Jadi bidan sejak tahun 2017, 18, 19, 20, 2021, 5 tahun. Iya. Nah, kan udah 5 tahun nih jadi bidan. Ada nggak sih kasus yang paling berkesan selama menjalani profesi ini, entah itu kesan yang baik atau yang buruk? Semuanya aja nggak apa-apa. Kalau untuk kesan yang baik itu ya pertama saya menolong lahiran itu kan setelah tahun 2017. Nah, itu saya juga ngerasain untuk cari uang sendiri dengan hasil keringat sendiri, terus menolong persalinan itu, menolong untuk lahiran itu kan nyawa ibu dan nyawa bayi ya. Nah, itu yang paling berkesan ya, ketika nyawa ibu dan nyawa bayi yang saya tolong itu selamat, itu saya sangat terkesan di situ. Jadi ada rasa puas, puasnya. Ada rasa kayak nanti saya akan dibeli gitu, jadi tahu pengorbanan seorang iya, ibu. benar. Tapi pernah ada ngerasa
kita kan kalau bidan kayak langsung berhadapan langsung dengan ibu yang ingin melahirkan, ada ngerasa kayak sempet ngeri, takut atau kalau pas saat lulus dari kebidanan udah enggak, karena kan memang udah biasa. Nah tapi pada saat masih jadi mahasiswa ya pasti pas jadi mahasiswa itu dari semester 3 itu kan langsung terjun ke lapangan. Itu langsung menolong persalinan, itu kan nggak mudah ya. Jadi langsung beradaptasi dulu sama ibu hamil, terus abis itu melihat kemaluan perempuan, bagaimana untuk proses persalinan itu sendiri. Ya, terus selanjutnya nih, pernah nggak sih ibu menjalani kayak kerjasama gitu sama konselor atau sama guru BK gitu? Kalau itu sih biasanya ada di rumah sakit, cuman nggak semua yang kayak konseling terhadap ini. Kalau di rumah sakit itu penyemangat untuk ibu saat mau melahirkan. Itu jadi kayak edukasi ke pasien, jadi biar nggak panik. Jadi kalau misalkan ibunya panik itu berpengaruh sama janinnya. Kemudian ada gak sih kesalahpahaman di lapangan tentang profesi ibu sebagai bidan? Kan pasti ada beberapa kesalahpahaman kalau di lapangan karena profesi ini kayak gitu, yang menganggap profesi ini lebih kayak gini atau profesi ini bisa dijalani sama sini gitu. Oh iya ada. Kadang kan begini, kadang kan suka ini pas keluarga pasien suka ketukar, dikira saya ini kan sebagai bidan itu kan harus memang ada protap-protapnya dan kewenangan pun masing-masing. Kalau untuk perawat kan hanya merawat luka dan pasien yang sedang sakit, itu perawat. Terus tapi kalau untuk bidan kan khusus untuk ibu hamil, ibu menyusui, ibu melahirkan. Nah itu juga kadang ada salah paham, saya ini kadang disuruh ini mengobati semua pasien. Cuman kan karena ini kan hanya cukup tahu aja untuk penyakit apa-apanya. Cuman kalau untuk ke penyakit dalamnya itu kan ada dokternya sendiri. Kadang di situ yang suka salah paham gitu. Oke. Terus untuk pertanyaan terakhir ya dari wawancara saya, Ibu pernah nggak sih, kalau nggak tanggapan Ibu, menurut Ibu tuh guru BK atau konselor tuh kayak gimana sih pandangan Ibu sama mereka gitu, ke mereka? Saya menurut pandangan saya terhadap guru BK atau konselor gitu. Kalau menurut pandangan saya sangat membantu, karena kan tanpa adanya konseling kan masyarakat kan kadang ada yang nggak tahu bagaimana pentingnya untuk edukasi, bagaimana kalau konseling kan penyemangat ya, penyemangat dan untuk ngasih tahu yang benar mana yang enggaknya. Menurut saya sih bagus itu kalau untuk diterapkan di kayak sekolah atau di rumah sakit. Kalau di rumah sakit biasanya untuk pendukung ibu untuk mau melahirkan. Oke, segitu aja nih wawancara saya hari ini. Terima kasih banyak banget ya Ibu untuk waktunya dan Sama-sama. dan semuanya. Maaf mengganggu waktunya juga. Gitu. Semoga aja nanti video ini bermanfaat buat semuanya yang menonton dan buat diri saya sendiri. Pokoknya makasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Zahra, perwakilan dari kelompok 3. Nah, di sini kami akan mewawancarai salah satu profesi lain untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengembangan profesi konseling. Di sini saya sudah bersama dengan Kak Dimas selaku Polsuspas. Benar kan, Kak? Ya, benar. Baik, mungkin Kak Dimas bisa memperkenalkan dirinya dulu terlebih dahulu. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Dimas Surya Wibawa. Pekerjaan sebagai Polsuspas atau biasa dikenal sebagai sipir penjara. Umur 21 tahun, mau jalan 22. Ya, itu aja. Sebelumnya bisa tahu gak Kak kayak bersekolah di mana, terus jurusannya apa, kayak gitu? Oh, pendidikan terakhir itu SMA, jurusan IPS. Sekarang lagi ikut kuliah juga sih di IBLAM, STIH IBLAM.
jurusan sarjana hukum. Udah semester 2 sih. Oke, terus bisa diceritain sedikit gak Kak, gimana sih step by step-nya dari yang tadinya nggak jadi apa-apa tuh sampai sekarang bisa jadi Polpuspas tadi kayak gitu? Oke. Jadi itu untuk menjadi Polpuspas itu kan ada namanya seleksi CPNS. Seleksi CPNS itu waktu itu tahun 2017 bulan Agustus. Itu saya daftar melalui website sscnbkn.go.id mengambil jabatan penjaga tahanan di instansi Kementerian Hukum dan HAM. Nah, kebetulan pendidikan yang dibutuhkan untuk menjadi penjaga tahanan itu SLTA sudrajat. Nah, dari situ saya mengambil kesempatan untuk daftar mengambil jabatan tersebut. Dan mengikuti tes-tes itu ada berbagai macam tes. Yang pertama, seleksi administrasi, terus CAT atau dikenal sebagai tes kompetensi dasar. Setelah itu tes kesamaptaan atau tes fisik, ada tes kesehatannya, dan juga ada tes wawancara dan keterampilan. Oh, kayak gitu ya Kak, cara-caranya step by step-nya ya. Ya. Terus kalau boleh tahu nih Kak, untuk Polpuspas sendiri itu ada kode-kode tertentu gitu gak sih? Kode etiknya kayak gitu? Kode etiknya itu ada namanya kode etik kemasyarakatan, yaitu petugas, kan kalau Polpuspas itu kan berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM di bagian pemasyarakatan. Jadi yang berhubungan dengan warga binaan atau biasa dikenal sebagai narapidana atau tahanan. Jadi kode etiknya itu melaksanakan tugas sesuai dengan SOP, melayani, serta membina warga binaan tersebut supaya kelak dia menjadi, setelah keluar dia menjadi manusia yang lebih baik daripada sebelumnya. Oh, oke. Kalau kayak gitu, boleh nanya lagi gak sih, Kak? Kira-kira nih, Kakak udah berapa lama kerjanya? Dari tahun 2000, mulai itu dari tahun 2018 mulai kerjanya. Berarti sekitar 3 tahun. Nah, kan udah 3 tahun nih, Kak. Ada gak sih kasus-kasus yang paling berkesan buat Kakak atau ya yang selama Kakak menjalani tugas atau apapun gitu, kayak ada sesuatu yang masih terkesan gitu sampai sekarang? Sebenarnya kalau terkesan kayaknya nggak ada, tapi di saat ada narapidana atau warga binaan yang bebas itu, kita sebagai petugas itu merasa sangat senang gitu, karena mereka bisa bertemu dengan keluarganya kembali. Iya. Tuh. Terus kalau di lapangan nih Kak, biasanya ada gak sih kesalahpahaman mengenai kayak profesi Kakak gitu? Kayak misalnya profesi Kakak ini tapi kayak suka dipandang orang kayak gini, atau kadang sama teman sendiri lah kayak gitu. Banyak sih, karena kan stigma masyarakat tentang penjara itu apa sih? Paling kayak, wah penjara menyeramkan nih, kan? Terus banyak peredaran narkoba di sana, terus banyak kasus suap menyuap, terus kayak layanan kunjungan yang berbayar. Padahal itu semua nggak seperti itu. Kayak di penjara itu pun kita di sini melaksanakan yang namanya pembinaan, bukan kita manusia supaya dia jerah, tapi diberikan pembinaan. Nah, untuk layanan kunjungan sendiri itu pun tidak dipungut biaya sama sekali. Tapi dikarenakan sekarang lagi lagi pandemi seperti ini, dialihkan ke layanan kunjungan online. Jadi stigma-stigma masyarakat itu ya emang masih banyak sih yang berpikiran bahwa pekerjaan ini kayaknya gimana gitu. Jadi kayak banyak yang salah paham gitu dan lebih banyak kayak negatifnya gitu ya Kak? Iya, masyarakat lebih percaya katanya dan katanya. Tapi ya, itu nggak tahu apa yang terjadi di lapangan itu seperti apa. Iya, benar. Seperti kayak kata kakak tadi kan harusnya kayak di dalam sana tuh emang benar-benar
diadakan pembinaan yang emang sebenarnya untuk mereka sendiri gitu kan, untuk Ya, ngasih efek ke Pak. mereka, tapi masyarakat ngelihatnya kayak negatif seperti itu. Iya, supaya kenapa dilakukan pembinaan? Supaya nanti misalkan dia keluar, dia tuh ada skill atau bekal yang bisa dia bawa keluar. Misalkan dia tuh sebelum masuk penjara itu dia nggak bisa apa-apa, jadi bisa kayak motong rambut atau servis-servis atau lak atau apapun itu, kayak jahit gitu, di sana ada pembinaannya. Hmm. Oke Kak, nih kayak untuk pertanyaan terakhir, Kakak pernah gak sih menjalani kerjasama dengan konselor, BK, atau yang semacam kayak gitu Kak? Kalau saya sendiri karena bekerja di bidang pengamanan, pengawasan atau pengawalan itu saya tidak berhubungan langsung dengan konselor. Tapi ada di bagian lain seperti bimbingan pemasyarakatan itu berhubungan langsung dengan konselor. Sampai saat ini tuh ada satu yayasan namanya IKAI, Ikatan Konselor A-nya IKAI namanya. Nah itu untuk rehabilitasi medis dan sosial. Jadi untuk para pecandu narkoba itu dia memerlukan itu. Oh, Jadi jadi itu ada sendiri dari ya Kak? lapas ada, ya untuk dari Hmm. lapas ada, cuman itu beda bagian, tapi ada di Oh, jadi ya. maaf, bisa kedengaran nggak Kak tadi aku ngomong? Enggak, tadi ngelag sinyal. Kalau sekarang udah kedengeran? Enggak, sudah. Oke, iya tadi tuh jadi di sana tetap ada pusat rehabilitasinya, yang di sana memang ada kayak konselornya gitu untuk rehabnya mereka, tapi tidak berhubungan dengan kakak gitu, ada petugas lain. Iya, betul. Oke, mungkin dari aku cukupkan aja wawancaranya sampai di sini. Mungkin teman-teman dari kelompok saya ada yang mau ingin bertanya? Jika tidak ada, wawancaranya saya cukupkan sampai di sini aja. Untuk waktunya sama kesempatannya nih, makasih banyak banget ya Kak udah mau bantu kita dan udah bisa ngeluangin waktunya buat kita di wawancara kayak gini. Makasih banyak loh sebelumnya. Ya, sama-sama, Mbak. Ya maaf juga nih jadinya ngeganggu waktunya sedikit sebentar ya, nggak apa-apa Kak. Iya, nggak apa-apa. Santai aja, lagi libur juga kok. Oke, sebelumnya makasih banyak ya Kak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami ingin memenuhi tugas besar mata kuliah pengembangan profesi konseling. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nisa Zahra. Nama saya Lula Aulia Rahma. Nama saya Ida Nurmayangsari. Nama saya Fitri Evilia. Nama saya Nuraini. Nama saya Selin Margaret. Dan selanjutnya ada Wafik Aziza dan Didin. Nah, untuk itu dipersilakan untuk Mbak Mediana untuk memperkenalkan diri. Halo, nama saya Mediana. Ya, terima kasih. Oke. Ya. Mbak Mediana, Iya. kebetulan sekali kan Mbak Mediana kita udah temenan ya dari SMA ya. Iya. Nah, saya ingin mewawancarai untuk pertanyaan yang pertama,
bagaimana sih Mbak untuk memperoleh pendidikan Mbak sebagai profesi Mbak yang Mbak jalani sekarang ini? Terus bagaimana proses-prosesnya untuk mencapai apa usaha untuk mencapai profesi Mbak saat ini? Ya, sama kayak kuliah-kuliah biasa sih, cuman kan namanya kayak D3 kebidanan tuh banyak prakteknya. Jadi kayak di kampus itu tuh kayak cuman berapa matkul, habis itu cuman berapa bulan, terus selebihnya praktek, banyakan di praktek daripada di kampus, kayak gitu aja. Oh. Kira-kira berapa tahun Mbak kuliahnya? Karena aku ngambil D3, jadi cuma 3 tahun. Oh, 3 tahun ya, cepat juga ya. Iya. Itu apa tuh Mbak jurusan itu Mbak? Apa? Bidan ya? Iya. Murni bidan ya. Terus untuk ada nggak sih selama di belajar kebidanan itu ada nggak sih kode etik yang dipelajari, didalemin, terus bagaimana kalau misalkan sebagai orang bidan tuh melanggar kode etik itu, apakah mendapatkan sanksi atau sejenisnya gitu? Ya sama kayak kode etik lainnya sih, kayak pasti kena sanksi, pasti kayak ibaratnya gimana ya, kayak malu-maluin kayak ngejelek-jelekin antar profesi, kayak gitu sih. Karena kan apalagi kebidanan kode etiknya sangat tinggi banget, kayak gitu. Ada nggak sih kayak, terus kalau ini kayak pengalaman gitu, kasus-kasus yang pernah terjadi di bidang kebidanan yang Mbak tahu, kira-kira ada nggak? Kalau yang dialamin sendiri sih nggak ada. Oh, nggak ada. Kayak mendengar Nggak ada. berita dari orang lain gitu tentang bidan yang jahat lah, mau jual anaknya atau Banyak. banyak. Pasti banyak kan, kayak bidan pasti judes, bidan Hmm. pasti gini, galak, kayak gitu. Tapi kan kayak nggak semuanya. Cuman kayak gitulah namanya, kalau salah satu orang udah dicap pasti kayak sama rata gitu di mata orang. Tapi kan nggak semuanya kayak gitu. Iya. Nah, untuk menjaga image seperti itu, kira-kira Mbak Mediana tuh membangun image di kebidanan tuh seperti apa? Misalkan harus ramah kah atau bagaimana kah? Diajarin. Kayaknya kita kayak kasih buat diri sendiri sih, kayak misalnya kalau kita dilayaninnya secara judes, mau nggak sih? Pasti kayak gitu kan. Kayak apa sih, kayak kalau gue kayak gini, ntar kalau gue diginin gimana ya, kayak gitu. Jadi lebih mikirin perasaan orang lain sih sekarang, kayak gitu. Terus tugas bidan itu sebenarnya apa aja sih Mbak? Kalau boleh tahu dijelasin secara detail gitu. Paling garis besarnya aja sih ya, kayak melahirkan, habis itu kesehatan. Pokoknya dia tuh mencakup kesehatan ibu dan anak, kayak gitu. Untuk ini ya, terutama untuk ibu-ibu yang hamil ya, malah ingin melahirkan gitu. Ibu hamil, melahirkan, terus imunisasi, terus tumbuh kembang anak, gitu. ASI eksklusif. Itu yang memantau selalu bidan ya, Mbak ya? Iya, nggak selalu bidan juga sih, pasti rekan-rekan tenaga medis lainnya juga ikut gitu. Kolaborasi. Iya, berkolaborasi ya. Terus ada nggak sih selama ngejalani, misalnya bahkan udah ada ya, pernah magang kan ya? Sama magang. Iya, pernah. Ya, sama magang itu pernah nggak sih kayak ada peristiwa kejadian yang berkesan di hati Mbak tuh mengenai kejadian selama magang? Berkesan senang atau sedihnya nih? Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Oh, kalau berkesan sedihnya pasti kayak misalnya kayak bayi lahir nangis terus diazanin sama orang tuanya, itu kayak berkesan banget sih pasti untuk pertama kali ngeliat kayak gitu, kayak wah gini ya caranya, kayak gitu kan. Kalau dulu-dulu kan belum pernah tahu, nah sekarang kan kayak udah tahu, kayak terharu banget sih. Terus kalau paling berkesan sedihnya ya pasti ada kayak pasien yang nggak seneng sama, kayak apa sih, pasien yang nggak sabar, namanya orang lahiran kan perlu sabar. Nah, kesabarannya itu tuh kita itu diuji banget, kayak yang namanya ibu lahiran kan kayak apa ya, kayak bukan diri dia sendiri gitu loh pasti. Tapi nanti kalau setelah selesai lahiran pasti dia kayak minta maaf karena dia ngerasa kayak bukan dia banget pas dia ngalamin kayak gitu, pasti pernah dibentak atau pernah diapain kayak gitu sih. Dicakar pun pernah kayak gitu.
kayak minta maaf sama ibunya gitu ya. Iya. Oh, iya. Terus selanjutnya kayak ada nggak sih ketika Mbak Diana nih lagi magang terus kerja gitu, ada nggak sih terjadi kesalahpahaman secara rekan medis gitu kayak, ih ini harusnya begini gitu. Ada nggak sih? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nah, Nggak ada. oke. Terus pernah nggak sih Mbak Mediana diajarkan berkolaborasi dengan apa namanya konseling untuk bidang bidan tuh, ada nggak? Gimana? Jadi gini, di bidang bidan itu pernah nggak sih kayak diajarin kayak bagaimana melayani apa namanya Iya pasti. melahirkan, menenangkan, Mm-mm. memberikan konseling lah istilahnya gitu. Iya lah Pak, bidan kan nilai plusnya itu kan di konselingnya kan, gimana Heeh. kita cara ngajarin, ngebimbing ibunya, kayak gitu sih. Konseling sih paling penting buat di kebidanan kayak gitu. Oh, yang paling utama itu untuk ibu mau melahirkan tuh apa aja Mbak? Menurut Mbak? Konselingnya, Memberikan kayak konseling. misalnya harus tahu, misalnya ibu trimester 3 ya, kayak konselingnya pasti tanda bahaya trimester 3 tuh apa aja, terus makanan yang harus dikonsumsi apa aja, kayak gitu kan. Terus tanda-tanda persalinan tuh kayak gimana aja. Terus gimana sih sikap keluarga untuk ngedampinginnya, karena kan psikologis ibu hamil kan pengaruh banget ya buat nanti ngelahirinnya. Jadi dukungan keluarga tuh kayak sangat penting di situ sih. Jadi kita nggak konseling tentang ibunya aja, tapi keluarganya pun juga kita ajak konseling kayak gitu. Oke. Terus satu lagi apa ya? Menurut Mbak Mediana, selama ini kan Mbak Mediana ini kan jalaninnya jadi belajar jadi seorang bidan ya? Gimana? Selama ini kan Mbak Mediana belajar kan mengenai tentang bidan dan sampai sekarang udah lulus kan? Iya. Kan? Nah, Mbak Mediana sendiri ini hal apa yang paling Mbak Mediana inginkan untuk bekerja di bidang bidan? Nah, gimana ya pertanyaannya susah banget. Ada yang bisa bantu? Oh, gini. Ya, meetingnya habis lagi. Intinya gini deh, kesan dan pesan apa sebagai seorang bidan untuk ibu-ibu para yang mau melahirkan, melahirkan gitu. Pesan-pesannya jangan males buat cek kandungan, jangan males buat minum obat, itu sangat penting banget. Karena kan angka kematian ibu dan anak tuh di Indonesia sangat tinggi. Terus untuk para keluarga jangan lupa ngedukung ibu hamil, karena penting banget dukungan keluarga. Udah sih itu aja. Ya udah. Terima kasih Bu Mia Diana. Pas banget. Iya, sama-sama. Meetingnya udah mau selesai. Ya. Makasih banyak ya Mbak Mediana. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, kalimatnya tidak Aku juga minta maaf. Iya. Pokoknya makasih banyak.